Bab 146 Tempat Pertemuan. Di dalam pegunungan yang luas, banyak raungan marah bergema saat makhluk spiritual menyerbu ke arah selusin sosok lincah. Cepat pimpin mereka semua ke arah saudaramu. Jika kau tidak ingin dimakan oleh para spiritual beast ini, maka letakkan punggungmu ke dalamnya. Di depan para makhluk spiritual, erangan lelah dan terengah-engah terdengar dari sekelompok orang kemudian, sosok-sosok ini mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menuju ke bukit terdekat. Di lokasi itu, ada banyak sosok yang menunggu untuk menyergap. Di puncak bukit, sebuah arai spiritual yang sangat besar perlahan-lahan beredar suara naga dan gajah dapat terdengar dari waktu ke waktu, saat energi spiritual yang dahsyat dipancarkan. Mu Chen menatap banyak spiritual beast yang tertarik oleh kelompok itu. Mungkin ada lebih dari 40 spiritual beast. Selain itu, di garis depan kelompok, ada 10 binatang spiritual yang memiliki kekuatan binatang spiritual tingkat tinggi. Namun, spiritual beast pada level ini bukanlah ancaman bagi Mu Chen saat ini. Ayo bergerak. Mu Chen bergumam dan melambaikan tangannya, fluktuasi yang dahsyat langsung meledak dari arai spiritual. Kemudian, cahaya keemasan gelap meletus dan membentuk naga dan gajah saat mereka melonjak. Bang! Saat naga dan gajah itu lewat, banyak sekali makhluk spiritual yang terbang mundur dan tulang-tulang mereka hancur karena benturan. Perlahan-lahan, kehidupan mereka memudar. Meskipun arai spiritual sangat kuat, ada sejumlah besar spiritual beast. Oleh karena itu, masih ada beberapa spiritual beast gesit yang berhasil melarikan diri dan menyerbu dengan ganas ke arah anggota klan Ye. Melihat ini, Ye Qingling bersiap untuk mengambil tindakan, namun, Luo Li, yang berada di sampingnya, mencengkeram gagang pedang hitam dengan tangan rampingnya. Pedang panjang itu bergetar sejenak, dan bayangan pedang menembus ruang kosong. Cici. Ketika makhluk spiritual hanya berjarak beberapa ratus meter dari anggota klan Ye, tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Darah segar segera menyembur keluar dan mereka benar-benar terpotong menjadi dua bagian. Pada titik di mana mereka terpotong, itu sehalus cermin. Anggota klan Ye semuanya menghirup udara dingin. Mata mereka benar-benar dipenuhi dengan kengerian saat mereka menatap Luo Li. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi makhluk spiritual telah terbelah. Lebih jauh lagi, itu telah dilakukan dari jarak yang begitu jauh. Jika spiritual beast ini adalah mereka mungkin akan mati dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Cepat dan keluarkan esensi jiwa. Bagi orang-orang yang simbolnya belum mencapai peringkat 4, mereka harus menyerap aura spiritual untuk simbol mereka. Arai spiritual di atas kepala Mu Chen perlahan-lahan memudar saat dia tersenyum pada Wang Sheng dan yang lainnya. Ya, Wang Sheng dan yang lainnya buru-buru menjawab, lalu mereka bergegas keluar dengan makhluk spiritual ini tidak lemah. Jika mereka berencana untuk menghadapinya sendiri, mereka harus membayar harga untuk berhasil membunuh salah satu spiritual beast. Tetapi dengan bantuan orang yang kuat seperti Mu Chen, semuanya menjadi sederhana sekali lagi. Ye Qingling memandangi anggota klan Ye yang bersemangat dan tersenyum. Dia berbalik dan berkata kepada Mu Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Mu Chen, jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk membantu setiap anggota klan Ye mencapai simbol peringkat 4. Oleh karena itu, beberapa anggota harus pergi dengan tidak bahagia. Jika itu terjadi, mereka semua pasti akan merasa pahit. Mu Chen menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk datang ke tempat ini. Selain itu, mereka pasti memiliki beberapa bakat. Jika mereka berhasil memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, mereka seharusnya bisa menjadi agak sukses. Oleh karena itu, akan sangat disayangkan jika mereka tersingkir karena suatu kemalangan. Saat ini, kita mendekati wilayah terdalam dari dunia langit utara. Kita akan segera mencapai tempat pertemuan. Luo Li berbicara dengan lembut. Tempat pertemuan, ya. Mendengar ini, mata Mu Chen sedikit menyipit. Di lokasi itu, dia mungkin bisa bertemu dengan semua orang kuat di dunia surga utara ini. Itu benar-benar sesuatu yang dia nantikan. Ayo bersiap untuk pergi. Mu Chen berkata sambil menatap Ye Qingling. Oke. Dalam setengah hari berikutnya, Mu Chen mulai bergegas ke depan dengan kecepatan penuh ini karena tempat ini sudah dianggap sebagai jantung dari dunia surga utara. Dengan demikian, sekitar 70-80% siswa telah berkumpul di lokasi ini. Jumlah orang di sini sungguh mencengangkan. Bahkan dari jarak 100 mil, mereka masih bisa melihat sosok-sosok cahaya yang melesat di udara. Saat mereka bergegas, Mu Chen dan yang lainnya bertemu dengan banyak pasukan kecil dan besar. Mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menuju ke arah yang sama. Arah itu mengarah ke perhentian terakhir dari pemeriksaan dunia surga utara. Dari sana, mereka akan benar-benar memasuki Akademi Spiritual Langit Utara.
Murid-murid yang berhasil mencapai lokasi ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan nyata setiap simbol yang ada di dahi mereka telah melampaui peringkat 4. Meskipun itu tidak terlalu luar biasa, itu masih cukup bagi mereka untuk memasuki Akademi Spiritual Langit Utara. Tentu saja, semua kekuatan ini akan memberikan tatapan terkejut ke arah klan Ye di mana Mu Chen dan yang lainnya berada bagaimanapun, mereka tidak memiliki banyak individu dan banyak dari mereka tidak memiliki fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Ini membuat mereka terkejut. Kekuatan kecil dengan kekuatan yang menyedihkan seperti itu benar-benar berhasil mencapai lokasi ini. Dan sebagian besar orang memiliki simbol peringkat 4. Mu Chen dan yang lainnya tidak peduli dengan tatapan pasukan lain. Sekelompok pria bergegas melewati hutan dan akhirnya melambat saat matahari terbenam mendekat. Pada saat ini, semua orang sedikit terkejut saat mereka menatap ke kejauhan. Itu adalah dataran terbuka di puncak gunung tetapi, pada saat itu, kerumunan orang yang padat, tersebar hingga ke ujung garis pandang mereka. Lebih jauh lagi, aliran sosok-sosok mendekat dari kejauhan. Fluktuasi energi spiritual yang padat mengalir ke langit. Itu adalah lautan manusia. Disinilah orang-orang yang benar-benar kuat berkumpul. Berbagai orang jenius dari seluruh dunia 1000 dewa akan memasuki dunia surga utara dan akhirnya berkumpul di lokasi ini. Tapi hanya orang-orang yang menonjol dari kerumunan di sini yang benar-benar individu yang dikirim dari surga. Ada begitu banyak orang. Wang Sheng dan yang lainnya berseru dengan keras. Mereka dapat merasakan bahwa sangat mudah untuk menemukan individu tahap akhir tahap rotasi spiritual di sini. Selain itu, kultivator tahap roh ada selusin sepeser pun di sini. Ayo masuk juga. Mu Chen melambai saat dia menuju ke tengah tempat pertemuan. Luo Li, Ye Qingling dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tapi tak lama setelah mereka pergi, puluhan sosok mengelilingi mereka dari depan. Banyak tatapan menyapu Mu Chen dan yang lainnya sebelum akhirnya mereka berhenti di tubuh Luo Li. Kelompok Mu Chen hanya memiliki sedikit orang selain itu, sebagian besar dari mereka tidak terlalu kuat. Ditambah dengan fakta bahwa mereka memiliki keberadaan yang menarik perhatian seperti Luo Li bersama mereka, wajar jika mereka akan menjadi sasaran orang lain. Haha, dari mana datangnya kecantikan seperti itu? Bagaimana kamu bisa berada di dalam kekuatan kecil ini? Mengapa kamu tidak datang ke klan Mo kami? Dengan perlindungan kami, tidak ada yang berani menyentuhmu. Selusin sosok ini tidak lemah. Dua sosok yang memimpin bahkan telah mencapai tahap tengah tahap roh. Pada saat ini, mereka menyeringai sambil menatap Mu Chen dan yang lainnya. Banyak tatapan juga diarahkan ke arah mereka dari sekitarnya. Namun, ketika beberapa tatapan memperhatikan Luo Li, yang berada di samping Mu Chen, tatapan ini segera berubah menjadi aneh. Kemudian, ketika mereka melihat orang-orang yang menghentikan Mu Chen, tatapan mereka dipenuhi dengan simpati dan kegembiraan. Pada saat ini, Mu Chen sedikit mengernyit di sampingnya, tangan Luo Li sudah menutupi gagang pedangnya. Bang! Tapi tepat ketika dia hendak menyerang, orang yang sebelumnya berbicara tiba-tiba terbang ke tanah dan terentang seolah-olah dia adalah seekor anjing. Wajahnya memerah saat dia bangkit dan berteriak, "Siapa?" Saat ia berteriak, ia melihat seseorang yang menatapnya dengan tatapan gelap. Dia segera mundur, "Bos." Sosok kurus itu tidak mempedulikannya dan melangkah maju. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya ke arah Luo Li saat dia berbicara, "Saya minta maaf. Anak buah saya berbicara tanpa memikirkan apa yang dia katakan. Saya harap Raja Luo tidak tersinggung." Anak laki-laki tadi mendengar hal ini dan ekspresinya berubah meskipun dia tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, dia tahu apa yang diwakili oleh kata-kata Raja Luo. Hanya orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual yang memiliki gelar. Bahkan bosnya, yang telah mencapai tahap akhir tahap roh, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Kemudian, pria kurus itu mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, yang berada di samping Luo Li. Dia menatap wajah tampan Mu Chen dan sedikit terkejut. Matanya langsung tertarik saat melihat Mu Chen. "Kamu mengenali saya?" Melihat reaksinya, Mu Chen bertanya dengan heran. "Ohoho, bencana darah Mu Chen, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu?" Anak laki-laki kurus itu mengeluarkan tawa yang tidak wajar saat dia berbicara, "Saya hampir terpengaruh oleh bencana darah di jalan spiritual." Dia masih ingat hari yang mengerikan dan berdarah dan anak laki-laki berhati dingin yang telah menyebabkan bencana darah yang seperti bencana ini ada di depannya. "Oh." Mu Chen tersenyum, "Kalau begitu, saya minta maaf tentang itu." Keringat dingin mengalir dari dahi bocah kurus itu. Namun, dia tidak berani menjawab Mu Chen. Di matanya, bocah lelaki yang tampak lembut dan tampan itu jauh lebih menakutkan daripada Raja Luo, yang berada di sampingnya. Di masa depan, Anda harus mengajari anak buah Anda dengan lebih baik, jika tidak, akan mudah bagimu untuk mendapat masalah.
Mu Chen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia segera membawa kerumunan orang melewati lautan manusia dan menuju ke depan. Bos, siapa anak laki-laki itu? Dia hanya memiliki kekuatan yang sama denganku, bagaimana dia bisa berbicara denganmu seperti ini? Melihat Mu Chen pergi, orang yang telah bertindak kasar itu bertanya secara diam-diam. Dia ibumu. Melihat penampilan buruk anak laki-laki itu, anak laki-laki kurus itu benar-benar marah dan mengirimkan tendangan lagi ke arahnya. Kamu benar-benar berani memprovokasi dewa kematian itu. Apa kau sudah bosan dengan hidup? Tidak seperti kamu, aku masih ingin hidup sedikit lebih lama. Tentang kerusuhan di belakangnya, Mu Chen tidak mempedulik dia membawa kelompok itu melewati kerumunan dan menuju ke depan. Di lokasi ini, tidak terlalu ramai. Selain itu terpecah oleh banyak kekuatan yang kuat. Kekuatan ini tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Tidak ada yang berani menginjakkan kaki di wilayah mereka. Mereka dianggap sebagai kekuatan terkuat di seluruh dunia surga utara. Dibandingkan dengan mereka, kelompok Mu Chen cukup aneh. Inilah sebabnya mengapa banyak orang melemparkan tatapan tidak wajar ke arah mereka. Tapi terlepas dari beberapa tatapan bingung, sebagian besar dari mereka menatap dengan rumit pada anak laki-laki di samping Luoli. Orang itu benar-benar muncul. Di sudut barat laut lokasi ini, dua sosok tiba-tiba berdiri sementara mereka dikelilingi oleh sekelompok orang yang kuat. Aura yang sangat kuat meletus, yang menyebabkan banyak tatapan di wilayah ini diarahkan ke arah mereka. Mu Chen. Dua sosok yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang begitu dahsyat menatap dingin ke arah sosok Mu Chen. Suara dingin mereka bergema langsung melalui ruang terbuka ini. Aku tidak pernah menyangka kamu akan muncul di sini. Bab 147 Saudara-saudara keluarga Si. Di tengah dataran terbuka yang luas ini, kekuatan-kekuatan besar telah hidup berdampingan dengan membagi wilayah mereka. Setiap satu dari kekuatan ini memiliki barisan yang kuat. Bahkan murid-murid tahap roh yang cukup kuat untuk menjadi pemimpin klan harus mengendalikan diri mereka sendiri seolah-olah mereka hanyalah makhluk biasa. Ini karena mereka tahu bahwa panggung roh biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tempat yang penuh dengan para ahli ini. Dan di zona tengah, ada 7 lokasi yang menarik perhatian. Ketujuh lokasi ini dikenal sebagai wilayah kelompok yang paling tangguh. Di depan formasi mereka, ada fluktuasi spiritual yang sangat kuat yang memancar keluar. Di sudut timur laut, ada kerumunan ratusan orang. Di depan kerumunan ini ada 2 anak laki-laki. Salah satu dari mereka tinggi dan kekar, sementara yang lainnya cukup kurus. Penampilan mereka cukup familiar karena mereka adalah orang-orang yang membantu Luoli dalam perburuan kera berlian bermata satu. Mereka berdua juga merupakan orang yang berada di puncak jalan spiritual. Mereka juga dinilai sebagai kelas raja. Raja Yan, Yan Xiao, dan Raja Zhou, Zhou Ling. Bahkan di antara lokasi berkumpulnya orang-orang yang kuat ini, mereka masih merupakan eksistensi yang mempesona. Pada saat ini, terbukti bahwa mereka juga telah menemukan Mu Chen dan Luoli, yang tiba di lokasi ini. Keduanya mengenakan ekspresi rumit saat tatapan mereka tetap tertuju pada Mu Chen. Di jalan spiritual, mereka pernah bertemu Mu Chen sekali sebelumnya. Lebih penting lagi, mereka pernah bertarung satu sama lain. Namun, mereka telah berhenti setelah mereka melakukan kontak dan tidak berusaha untuk membunuh satu sama lain. Ngomong-ngomong, mereka merasakan sedikit simpati padanya. Selain mereka berdua, masih ada 3 lokasi lain yang memiliki 2 sosok dengan fluktuasi energi spiritual yang hebat. Jelaslah bahwa mereka juga adalah orang-orang yang dinilai sebagai kelas raja yang keluar dari jalan spiritual. Di sisi lain, 2 sosok berdiri di antara kerumunan sambil menatap dingin ke arah Mu Chen. Teriakan dingin tadi telah keluar dari mulut mereka. Kedua orang ini adalah Raja Ganda dari keluarga Si yang telah disebutkan Luoli sebelumnya. Itu adalah Si Jingtian dan Si Hao, yang dianggap sebagai saingan Mu Chen di jalan spiritual. Di wilayah ini, 8 raja dari jalan spiritual semuanya berkumpul. Selain mereka, ada kekuatan besar lainnya. Meskipun para pemimpin pasukan ini tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari raja-raja dari jalan spiritual. Biasanya, orang-orang ini dibesarkan oleh kekuatan besar di dalam dunia 1000 dewa atau yang memiliki pertemuan luar biasa. Mereka semua adalah orang-orang yang dikirim dari surga. Ini benar-benar tempat di mana hanya orang-orang kuat yang berkumpul. Teriakan Si bersaudara bergema di udara seperti guntur. Hal itu langsung menekan keaktifan lokasi ini. Tiba-tiba, banyak tatapan diarahkan ke area tengah. Bukankah itu Raja Ganda dari keluarga Si? Kedua bersaudara ini adalah individu yang dinilai sebagai kelas raja dalam jalan spiritual. Dikabarkan bahwa mereka hanya setengah langkah lagi untuk mencapai tahap fusi surgawi. Ketika mereka berdua menggabungkan kekuatan,
mereka bahkan bisa melawan kultivator tahap awal tahap fusi surgawi. Apakah mereka meneriakkan Mu Chen sebelumnya? Mungkinkah itu bencana darah Mu Chen dari jalan spiritual? Siapa lagi selain iblis itu? Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa dia datang ke dunia surga utara ini. Selain itu, dia memperoleh 2 esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga. Namun, dikatakan kalau kekuatannya hanya pada tahap roh tahap tengah. Tampaknya dia menderita kerugian besar ketika dia ditendang keluar dari jalan spiritual. Saat ini, dia memiliki sedikit jarak yang memisahkannya dari individu-individu kelas raja. Raja ganda dari keluarga Si adalah saingannya di jalan spiritual. Karena mereka pernah bertemu, kemungkinan mereka tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Namun, Raja Luo ada di samping Mu Chen. Dia adalah orang yang bahkan lebih menakutkan daripada kedua raja keluarga Si. Kali ini, pasti akan menarik. Saat ini, ada terlalu banyak orang di sini. Di antara mereka, ada banyak sekali yang keluar dari jalan spiritual. Dengan sekilas, mereka telah melihat semua orang yang ada di tempat kejadian. Dengan demikian, suara-suara aneh menyebar dengan cepat melalui kerumunan. Pada saat ini, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah 2 sosok yang Su Si bersaudara agak kekar. Si Jingtian botak dan memiliki tatapan dingin yang membuat orang lain menggigil. Di sisi lain, Si Hao memiliki rambut panjang dan ekspresi yang tenang. Namun, tatapan yang dia miliki ketika dia melihat Mu Chen dipenuhi dengan kedinginan. Saya bertanya-tanya siapa jadi itu adalah salah satu orang yang saya kalahkan sebelumnya. Mu Chen tersenyum. Karena mereka berdua bertindak begitu kasar begitu mereka bertemu, dia secara alami tidak repot-repot memberi mereka wajah. Kamu pikir kamu masih punya hak untuk bertindak sombong? Si Jingtian mencibir. Dia menatap Mu Chen dan senyum mengejek muncul, bencana darah yang dulu terkenal di jalan spiritual hanya berada di tahap tengah tahap roh. Dengan kekuatan seperti itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di lokasi ini. Dari apa yang kulihat, kamu harus pergi. Di area tengah, mayoritas kultivator menatap dengan tidak baik pada kedua kekuatan namun, mereka tidak berbicara dan mempertahankan sebagai pengamat. Tapi dilihat dari permukaan, Mu Chen tidak layak untuk diperhatikan. Bagaimanapun, mereka dapat dengan mudah menemukan sekelompok orang yang berada di tahap tengah tahap roh. Sejujurnya, dia tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan sejajar dengan mereka. Tapi orang-orang di tempat kejadian bukanlah mereka secara alami tidak berani meremehkan Mu Chen. Selain itu, bahkan jika mereka melakukannya, masih ada Luo Li, yang berdiri di samping Mu Chen. Dia adalah eksistensi yang mereka semua takuti. Jika menurutmu kami tidak memenuhi syarat, kalian berdua bersaudara bisa melihat apakah kalian bisa mengusir kami. Mata jernih Luo Li menatap Si Jingtian dan Si Hao. Suaranya dipenuhi dengan kedinginan saat dia berbicara. Luo Li, apakah kamu percaya bahwa kami dua bersaudara takut padamu? Mata Si Jingtian menjadi gelap saat dia berteriak. Jika itu masalahnya, maka biarkan aku merasakan seni kaisar batu raja ganda keluarga Si. Tangan ramping Luo Li perlahan-lahan menutupi pedang panjang hitam saat dia bergumam. Bang! Saat suara Luo Li bergema, energi spiritual yang dahsyat meletus dari tubuhnya. Fluktuasi energi spiritual ini langsung mengubah ekspresi banyak orang. Fluktuasi energi spiritual ini, dia benar-benar mencapai tahap fusi surgawi. Sungguh menakutkan. Saat mereka merasakan tekanan yang memancar keluar dari fluktuasi energi spiritual, suara keterkejutan meledak di area ini. Bahkan orang-orang yang berdiri di puncak area ini menjadi serius dan menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, saudara-saudara dari keluarga Si menyipitkan mata mereka kemudian, Si Jingtian mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan mencibir, Mu Chen, kamu masih dianggap sebagai sosok terkenal di jalan spiritual. Meskipun aku tidak pernah menyukaimu di masa lalu, kamu masih memiliki rasa hormat karena selalu berdiri di depan wanita. Mengapa Anda jatuh ke titik di mana Anda membutuhkan seorang wanita untuk melindungi Anda sekarang setelah kita kembali ke dunia 1000 dewa? Si Jingtian, kamu bisa berhenti dengan provokasi bodohmu. Mu Chen menunduk dan menjawab dengan lemah. Kamu juga tidak boleh bertindak terlalu jadi bagaimana jika Luo Li akan menyerang? Jika kita dua bersaudara bergabung bersama, kita tidak takut padanya. Apakah Anda berpikir bahwa dengan jumlah orang yang sangat sedikit di belakang Anda akan dapat melawan klan Si kami? Kata Si Jingtian. Kamu bisa mencobanya jika kamu mau. Mu Chen tersenyum sedikit. Namun, senyumnya dipenuhi dengan tanpa ampun. Mungkin anggota klan Ye tidak sekuat klan Si. Tetapi jika mereka berani menyerang, Mu Chen tidak keberatan membiarkan mereka membayar harga yang mahal. Mata Si Jingtian segera berubah dingin saat dia menatap Mu Chen.
Yang terakhir juga menatap balik ke arahnya dan suasana langsung berubah menjadi tegang. Ohoho, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, tolong katakan mengapa Anda harus segera mengambil tindakan. Lebih baik jika dilakukan secara damai. Tawa tiba-tiba terdengar dalam suasana yang tegang ini. Banyak tatapan berbalik dan menyadari bahwa anak laki-laki kurus itu menatap mereka berdua dari sudut timur laut. Itu adalah Raja Zhou, Zhou Ling. Zhou Ling, apakah Anda berencana untuk campur tangan dalam hal ini juga? Melihat anak laki-laki kurus itu, Si Hao mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Zhou Ling tersenyum. Saat ini, mayoritas orang di dunia surga utara telah berkumpul di tempat pertemuan ini. Tujuan kita sama, untuk menemukan aula surga utara. Namun, tidak peduli seberapa keras kita mencari, tidak ada jejak aula surga utara. Apa yang ingin kamu katakan? Si Hao mengerutkan kening dan bertanya. Sejauh yang saya tahu, aula surga utara seharusnya berada di lokasi ini namun, itu belum muncul. Jadi, hanya ada satu alasan. Itu karena kondisi yang memicu kemunculan aula surga utara belum terpenuhi. Zhou Ling tersenyum. Kondisi apa? Dari dekat, sesosok yang mengenakan jubah merah tiba-tiba bertanya. Orang ini juga memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Itu adalah Yan Ling. Dia juga orang yang berdiri di puncak jalan spiritual dan dikenal sebagai Raja Yan. Menurut tebakan saya, syaratnya adalah kemunculan simbol peringkat 9. Sayangnya, tidak ada satupun dari kita yang mencapainya. Zhou Ling menatap tanpa daya ke arah Luoli. Awalnya, Luoli kemungkinan besar akan mencapainya. Namun, dia menyerah karena Mu Chen. Simbol peringkat 9. Mendengar ini, semua orang Menge di lokasi ini, ada beberapa orang yang memiliki simbol peringkat 8, tetapi tidak ada yang memiliki simbol peringkat 9. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar kita membentuk simbol peringkat 9 bersama-sama. Mengapa kita tidak membicarakan masalah sebelumnya setelah kita memicu kemunculan aula surga utara? Zhou Ling tersenyum. Membentuknya bersama-sama. Si Jingtian mencibir, dari apa yang kulihat, mengapa kita tidak memaksa yang terlemah untuk menyerahkan simbol mereka kepada kita? Dengan cara ini, akan lebih cepat dan efisien. Saat dia mencibir, tatapannya diarahkan ke Mu Chen. Tak perlu dikatakan bahwa dia menargetkan Mu Chen. Sepertinya kamu berencana untuk membuat masalah bagiku hari ini, apapun yang terjadi. Mu Chen tersenyum dingin. Aku hanya ingin kamu mengerti bahwa saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di tempat yang sama dengan kami. Si Jingtian mencibir. Mu Chen menghela kemudian, dia perlahan melangkah maju di antara keributan yang ramai dan mengepalkan tangannya. Dia tersenyum lembut, tentu saja bukan gayaku untuk menanggung intimidasi ketika itu dikatakan langsung kepadaku. Karena akan seperti ini, keluarlah. Di jalan spiritual, aku bisa mengubahmu menjadi anjing pecundang. Di tempat ini, hasilnya akan sama saja. Jika Anda kalah, serahkan simbol Anda. Ketika si Jingtian menyadari bahwa Mu Chen berani menantangnya secara terbuka, dia tiba-tiba bukankah dia selalu menunggu saat ini ketika dia terus-menerus memprovokasi dia? Jika Anda menginginkan simbol saya, tapi jika kamu kalah, kamu harus pergi. Pada saat yang sama, Anda harus menyerahkan simbol Luoli. Saya tidak peduli dengan simbol Anda. Si Jingtian menjawab dengan jijik. Mu Chen mengerut tapi sebelum dia bisa berbicara, Luoli, yang berada di belakangnya, menjawab dengan samar, baiklah. Bab 148 bertarung melawan si Jingtian. Wah. Ketika Luoli bergumam dengan lugas, baiklah, semua orang di area tengah menjadi gempar. Jelas sekali bahwa mereka tidak mengerti mengapa Luoli bersedia menerimanya dengan mudah. Jika dia yang akan bertarung, akan lebih mudah untuk dimengerti. Namun, Mu Chen hanya berada di tahap tengah tahap roh. Kekuatannya tidak dianggap luar biasa di antara mereka yang lain di sini. Selain itu, lawannya adalah si Jingtian, kultivator yang setengah langkah lagi untuk mencapai tahap fusi surgawi. Apakah dia benar-benar percaya bahwa Mu Chen tidak akan kalah? Tidak jauh dari situ, Zhou Ling tersenyum pahit saat dia menyaksikan pemandangan ini. Dia memiliki ekspresi yang sedikit rumit di wajahnya. Karena dia telah bekerja sama dengan Luoli sebelumnya, dia memiliki pemahaman tentang kepribadian Luoli. Namun, selama mereka bekerja sama satu sama lain, dia belum pernah melihat Luoli, yang hanya mementingkan kultivasi, peduli dengan orang lain. Mu Chen, kamu benar-benar pria yang beruntung. Namun, kuharap kamu tidak akan mengecewakannya. Zhou Ling memandang anak laki-laki itu, yang perlahan berjalan ke depan, sambil bergumam. Haha, sepertinya Raja Luo cukup percaya padamu. Si Jingtian tertawa sambil menatap dingin ke arah Mu Chen. Bisakah kita mulai? Mu Chen tersenyum. Di dalam mata hitamnya, sedikit rasa dingin melonjak.
Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini masih begitu menjengkelkan. Kalau begitu datanglah padaku. Hawa dingin melonjak melalui mata si Jingtian dan dia mengambil langkah maju. Energi spiritual padat meletus tanpa henti dan dampaknya menghancurkan kerikil di dekatnya menjadi bubuk. Kerugian yang saya derita di jalan spiritual. Kali ini, saya akan membiarkan Anda mengalaminya. Mata si Jingtian dipenuhi dengan kekejaman dan dia tidak lagi ragu-ragu saat dia menginjak tanah. Pada saat ini, bumi tampak bergetar. Kemudian, dia membungkuk dan menghantamkan tinjunya ke tanah. Boom! Energi spiritual yang luar biasa melonjak ke bumi. Kemudian, tanah tempat Mu Chen berdiri langsung runtuh. Gelombang energi spiritual yang ganas meletus dari tanah seperti tombak tajam saat melesat dengan ganas ke arah kaki Mu Chen. Pada saat yang sama, Mu Chen juga bergerak dan berubah menjadi kabur ketika bayangannya hancur, dia sudah muncul di depan si Jingtian. Desir. Mu Chen meluruskan dua jari saat mereka bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya itu seperti tombak emas, yang menembus kehampaan, saat itu menerjang ke arah tenggorokan si Jingtian. Kamu benar-benar ingin melukaiku dengan kemampuan seperti itu. Si Jingtian menyeringai saat tangannya muncul di depan untuk memblokir serangan Mu Chen. Pada saat yang sama, energi spiritual putih keabu-abuan memasuki lengannya, yang menyebabkan lengannya menjadi sekeras batu. Itu tak tertandingi dalam hal ketangguhan. Dentan. Ketika cahaya keemasan yang tajam bersentuhan dengan telapak tangan si Jingtian, suara dentang keras terdengar saat percikan namun, telapak tangan yang terakhir hanya bergetar sedikit sementara itu benar-benar menghentikan serangan Mu Chen. Enyahlah. Si Jingtian langsung mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan melancarkan pukulan energi spiritual putih keabu-abuan melonjak keluar seperti air bah saat menghantam dengan keras ke arah Mu Chen. Bang! Sebagai tanggapan, Mu Chen melambaikan lengan bajunya saat dia mundur ke belakang kakinya stabil di udara dan cahaya muncul dari telapak tangannya. Pada saat ini, puluhan cahaya menyatu di udara. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat langsung meletus di atas Mu Chen. Kemudian, arai spiritual cahaya keemasan segera muncul. Arai spiritual. Dan dengan kecepatan yang begitu menakutkan. Ketika mereka melihat arai spiritual di atas Mu Chen, banyak orang benar-benar terkejut. Kecepatan di mana Mu Chen mengatur sebuah arai tidak bisa dipercaya. Seberapa besar kendali atas energi spiritualnya diperlukan untuk melakukannya. Bas. Mata Mu Chen menjadi dingin dan segel tangannya berubah di dalam arai spiritual cahaya keemasan, roda cahaya keemasan bergerigi meletus dari dalam. Itu langsung melesat melalui langit menuju si Jingtian saat berubah menjadi cahaya keemasan. Arai spiritual. Jadi Anda masih memiliki teknik seperti itu. Namun, yang terbaik adalah tidak menunjukkan arai spiritual yang memalukan seperti itu. Si Jingtian mencibir. Di lengannya, urat nadinya bergerak seperti naga sementara warna putih keabu-abuan memenuhi seluruh lengannya. Tusuk ular piton batu. Si Jingtian tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia melancarkan pukulan dengan lengannya yang seperti batu. Sebuah suara teredam terdengar saat energi spiritual putih keabu-abuan menghasilkan angin yang kuat. Itu benar-benar berubah menjadi ular piton putih keabu-abuan saat ia dengan ganas membombardir roda emas. Dor. Ketika energi spiritual putih keabu-abuan meletus, sebuah fluktuasi yang dahsyat juga dipancarkan roda cahaya emas yang bergerigi itu hancur seketika oleh pukulan si Jingtian. Dari tindakan ini, menjadi jelas bahwa kekuatan yang terakhir pasti cukup kuat. Haha, Mu Chen. Seperti yang diharapkan, kamu telah kehilangan kekuatan dan kekuatan yang kamu miliki di jalan spiritual setelah kamu kembali ke dunia 1000 dewa. Jadi kamu hanya mampu melakukan ini sekarang. Setelah menghancurkan roda cahaya emas dalam satu serangan, ekspresi mengejek di wajah si Jingtian meningkat saat dia mengejek Mu Chen. Meskipun dia mengejek Mu Chen, si Jingtian masih merupakan seseorang yang telah mengalami cobaan berat dari jalan spiritual naluri bertarungnya cukup luar biasa. Jadi, dia bergegas maju dan mendekati Mu Chen. Melawan seorang master arai spiritual, akan sangat menguntungkan baginya untuk membalas dengan pertarungan jarak dekat. Selain itu, karena pertempuran ini adalah untuk simbol, yang terbaik adalah tidak membuat kesalahan. Aku akan mengalahkanmu dalam satu pukulan. Senyuman mengerikan muncul di wajah si Jingtian. Dia tersenyum dingin pada Mu Chen dan lengan putih keabu-abuan itu langsung menjadi gelap. Seolah-olah itu telah berubah menjadi batu paling kokoh di dunia. Hantaman batu naga. Pukulan si Jingtian melesat bersama dengan energi spiritual yang padat raungan naga benar-benar mengiringinya saat energi spiritual putih keabu-abuan terbentuk menjadi naga batu. Naga itu melesat di udara sambil menghantam dengan keras ke arah Mu Chen. Bang bang. Di bawah serangan yang kuat ini, udara di sekitar area itu sepertinya meledak pada saat ini, aliran udara terjalin dengan naga yang berlari kencang.
Mu Chen menatap serangan yang kuat itu saat rasa dingin mengalir melalui mata hitamnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan 3 segel cahaya gelap muncul. Begitu mereka muncul, dia segera melancarkan pukulan juga. Ketiga segel cahaya hitam ini terbentuk menjadi seberkas cahaya hitam saat meledak melawan naga batu. Energi spiritual yang dahsyat melonjak keluar dalam gelombang dari kontak tersebut. Bang! Naga batu itu tampak bergetar melawan angin kencang yang dihasilkan. Namun, si Jingtian hanya tertawa keras sambil melepaskan pukulan lainnya. Energi spiritual putih keabu-abuan melonjak keluar dan benar-benar menghancurkan 3 segel cahaya hitam. Setelah berhadapan beberapa kali, terbukti bahwa si Jingtian berada di atas angin. Ketika dia menghancurkan 3 segel cahaya hitam dengan satu pukulan, si Jingtian hendak mengejek Mu Chen lagi namun, dia tiba-tiba menyadari mata dingin yang dimiliki Mu Chen dan hatinya melonjak. Baru kemudian, dia menyadari bahwa angin yang dihasilkan oleh kepalan tangan Mu Chen tidak sepenuhnya dilepaskan. Di permukaan tinjunya, lampu hitam berkelap-kelip. Kemudian, fluktuasi yang sombong melonjak dalam gelombang. Boom! Tiba-tiba, cahaya hitam tampak membanjiri kepalan tangan Mu Chen. Segel cahaya hitam lainnya segera muncul setelah ini. Begitu segel cahaya hitam ini muncul, aura spiritual di sekitarnya tampak bergetar. Sebenarnya ada segel cahaya keempat. Mata si Jingtian akhirnya berubah sedikit. Dia bisa mendeteksi bahwa segel cahaya hitam misterius Mu Chen lebih kuat dari segel sebelumnya yang terbentuk. Dibandingkan dengan 3 segel yang terakumulasi bersama, segel keempat tampaknya lebih kuat. Boom! Mu Chen tetap tenang dan tidak berbicara sama sekali ketika segel kematian tanpa batas keempat terbentuk, dia segera melepaskan pukulan. Begitu pukulan itu dilepaskan, udara langsung meledak. Udara sepertinya telah dikompresi sebelum meledak saat serangan Mu Chen membombardir naga batu itu. Tapi kali ini, cahaya hitam benar-benar menghancurkan naga batu itu sepenuhnya. Selain itu, energi yang tersisa tidak berkurang saat terus membombardir si Jingtian. Serangan maha dahsyat Mu Chen langsung menyebabkan sedikit keributan. Tembok besi. Si Jingtian berteriak dan menyilangkan tangannya di depan dirinya sendiri. Energi spiritual putih keabu-abuan melonjak dan benar-benar terbentuk menjadi dinding cahaya putih keabu-abuan yang samar. Dari penampilannya, itu tampaknya dibentuk oleh batu kokoh yang telah ditempa melalui lava berkali-kali. Itu sama sekali tidak bisa digerakkan. Namun, Mu Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh segel tanpa batas keempat memunculkan banyak riak hitam saat udara meledak. Kemudian, itu membombardir dengan keras ke lengan si Jingtian. Boom! Gelombang kejut energi spiritual yang bisa dilihat dengan mata telanjang langsung dipancarkan pada saat itu, sebuah suara yang dalam bergema di langit. Enyahlah! Pada saat ini, Mu Chen akhirnya berbicara dengan dingin. Gelombang kejut cahaya hitam langsung berakselerasi dan meledak dengan keras. Dong! Gelombang udara segera menyapu. Pada saat ini, tubuh si Jingtian benar-benar terbang kembali dengan canggung, meskipun dia berhasil mendarat di atas kakinya. Namun, dia hanya menstabilkan wujudnya setelah meninggalkan jejak meluncur sejauh hampir 100 meter. Wah! Keributan langsung terdengar di dalam area mereka tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan dibalikkan oleh Mu Chen. Aku sudah bilang padamu di jalan spiritual kamu tidak boleh terlalu terbawa suasana. Jika tidak, Anda akan membayar harga yang mahal. Sepertinya kamu masih belum mempelajari pelajaran itu. Mu Chen perlahan melepaskan tinjunya yang mengepal saat dia berbicara dengan samar ke arah si Jingtian yang murung. Hanya karena aku muncul di depanmu, kau pikir kau akan memenuhi syarat untuk menginjakku. Si Jingtian menatap dingin ke arah Mu Chen pada saat ini, matanya dipenuhi dengan api amarah. Saat dia melangkah maju, suara dingin yang dipenuhi dengan permusuhan terdengar. Dibawa pergi. Aku akan menunjukkan padamu apa arti terbawa suasana sebenarnya. Si Jingtian menginjak tanah dan fluktuasi energi spiritual yang kuat langsung meletus dari tubuhnya. Kemudian, energi spiritual perlahan-lahan terbentuk menjadi ular piton putih keabu-abuan di belakangnya. Tubuh ular piton besar itu sepenuhnya ditutupi dengan sisik seperti batu di atas kepalanya, terdapat sebuah tanduk berpola spiral berwarna putih keabu-abuan. Matanya yang berwarna putih keabu-abuan benar-benar tanpa emosi, seakan-akan telah dibor dari kedalaman bumi. Ketika sosok ular piton putih keabu-abuan ini muncul, aura si Jingtian benar-benar melam. Dia sudah sangat dekat untuk mencapai tahap fusi surgawi. Peringkat ke-74 di peringkat bumi Myriad Beast Record, binatang spiritual peringkat surga peringkat rendah, ular piton roh batu bumi. Saat Mu Chen menatap ular piton besar itu, api hitam juga merembes keluar dari dalam matanya. Kemudian, orang-orang di sekitarnya sedikit gemetar saat mereka mendeteksi fluktuasi api yang tidak normal yang perlahan-lahan keluar dari tubuh Mu Chen. Bab 149 Api Hitam.
Saat api hitam muncul dari kedalaman mata Mu Chen, matanya berubah menjadi sedikit aneh. Energi spiritual hitam pekat juga menyelimuti tubuhnya. Saat energi spiritual melonjak di sekelilingnya, sedikit api hitam juga bergerak. Mu Chen segera melangkah ke langit dan perlahan-lahan mencengkeram tangannya. Fluktuasi misterius juga keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, energi spiritual hitam pekat juga berkumpul di belakang tubuhnya. Namun, itu tidak membentuk bentuk esensi jiwa yang tertelan seperti Si Jingtian. Ini karena dia tidak menelan esensi jiwa makhluk spiritual. Apa yang dia lakukan adalah metode dengan peringkat yang jauh lebih tinggi. Ikatan garis keturunan. Pada saat ini, dia saat ini memiliki beberapa kemampuan 9 Netehbert. Selain itu, kemampuan ini jauh lebih fleksibel. Hal ini disebabkan oleh Bloodline Bond. 9 Netehbert di dalam tubuhnya memiliki kecerdasan yang lengkap. Oleh karena itu, dibandingkan dengan esensi jiwa binatang spiritual di mana Si Jingtian telah sepenuhnya menghapus kesadarannya, ia memiliki lebih banyak spiritualitas. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Mu Chen. Mereka dapat mendeteksi bahwa fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya juga meningkat pesat. Bagaimana energi spiritual Mu Chen menjadi jauh lebih kuat secara tiba-tiba. Itu bahkan lebih kuat dari tahap akhir tahap roh. Mungkinkah itu karena dia menelan esensi jiwa makhluk spiritual? Ye Qingling berkata dengan terkejut. Mata Luoli terfokus saat dia menatap tubuh Mu Chen. Sedikit keterkejutan juga melintas di matanya yang jernih. Mungkin orang lain mungkin gagal mendeteksinya, tapi dia bisa mengetahui betapa mendominasi energi spiritual hitam gelap yang membungkus tubuh Mu Chen. Selain itu, diam-diam mengeluarkan perasaan yang mendebarkan. Makhluk spiritual yang kuat mungkin ada di dalam tubuhnya, namun, itu bukan naga roh misterius dan api geosentris Jalapura. Luoli bergumam pada dirinya sendiri. Senyum tipis segera muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dia akan bisa mengejar bahkan jika dia kehilangan kesempatan dari jalan spiritual. Bahkan ada saat-saat ketika Luoli lebih percaya pada Mu Chen daripada dirinya sendiri. Ini karena mereka telah menghadapi banyak kesulitan dan bahaya selama 1 tahun di jalan spiritual. Pada akhirnya, selalu anak laki-laki yang tersenyum yang telah membantunya lolos dari bahaya ini. Meskipun Luoli biasanya tidak menunjukkan banyak perhatian pada apapun, dia sebenarnya cukup bangga di lubuk hati. Namun, kebanggaannya ini terus-menerus dihancurkan sejak dia bertemu dengan Mu Chen. Selama pengejaran setengah tahun, dia sebenarnya tahu bahwa Mu Chen memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya, namun, dia tetap menyerah pada akhirnya. Saat itu, Luoli merasa bahwa dia benar-benar bodoh karena telah melepaskan kesempatan tersebut, tapi sampai akhirnya dia berhasil mengalahkannya dan meletakkan pedangnya di depan tenggorokan Mu Chen, dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Anak laki-laki ini seperti laba-laba yang akan membentuk jaring laba-laba di dalam jaring laba-laba. Di sisi lain, dia adalah anak ayam kecil yang mengejarnya tanpa henti. Namun, ketika dia akhirnya sadar, dia menemukan bahwa lapisan sutra laba-laba telah melilitnya dengan erat. Dia telah terperangkap sampai-sampai dia bahkan tidak ingin melarikan diri. Mu Chen, memang, masih kuat. Mata Luoli yang seperti kaca berbinar-binar saat dia menatap sosok kurus itu, kemudian, dia tersenyum lembut. Pada saat itu, tatapan banyak orang terpikat oleh senyuman itu. Tidak heran Anda berani muncul, jadi Anda menyembunyikan kemampuan Anda. Si Jingtian juga memperhatikan fluktuasi energi spiritual misterius Mu Chen, yang telah meningkat kekuatannya dalam sekejap, dan matanya berubah menjadi serius. Dia segera mengeluarkan tawa dingin. Karena dia telah menderita sebelumnya, dia cukup waspada terhadap Mu Chen. Namun, dia saat ini telah memanggil Earthstone Spirit Python dan kekuatannya sangat dekat dengan kultivator tahap fusi surgawi. Di sisi lain, peningkatan kekuatan Mu Chen hanya menyebabkan kekuatannya setara dengan tahap akhir tahap roh. Kesenjangan di antara mereka telah terbuka. Biar kutunjukkan siapa yang terbawa suasana. Liu Jingtian mengepalkan tangannya dan energi spiritual yang padat melonjak seperti air raungan marah terdengar dari tenggorokannya saat fluktuasi misterius menyebar di bawah kakinya. Dengu. Pada saat ini, bumi tampak bergetar. Saat dia menginjak dan menyerbu ke langit, aura spiritual berwarna putih keabu-abuan meletus dari tangannya yang menggenggam. Aura itu benar-benar terbentuk menjadi banyak cahaya putih keabu-abuan. Cahaya-cahaya ini segera terbentuk menjadi banyak batu besar yang menggantung di langit. Sebuah fluktuasi yang sombong dipancarkan. Pada saat itu, tatapan banyak orang berubah menjadi serius. Mereka dapat mendeteksi bahwa setiap batu yang terbentuk di dekat Si Jingtian memiliki kekuatan untuk melukai kultivator tahap roh. Jelas bahwa kemampuan bertarungnya telah melonjak setelah mengaktifkan kekuatan Soul Essence. Seni Kaisar Batu, Hujan Meteorit. Mata Si Jingtian menjadi gelap saat dia mengunci Mu Chen,
yang berada di bawahnya tatapannya langsung berubah menjadi dingin saat dia mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Pada saat ini, banyak cahaya putih keabu-abuan tiba-tiba berdengung dan suara angin berhembus langsung terdengar. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya ini turun ke arah Mu Chen dan menutupi hampir semua jalan mundurnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap bebatuan yang dengan cepat menjadi lebih besar di matanya pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan seni pagoda agung di dalam tubuhnya. Sebuah cahaya misterius mulai berkedip di kedalaman tubuhnya. Dengu. Energi spiritual hitam pekat yang melonjak di permukaan tubuhnya seketika berubah menjadi menara cahaya hitam buram. Di atas menara cahaya itu, jejak-jejak api hitam melayang-layang. Ketika menara cahaya hitam terbentuk, batu-batu yang turun dengan keras menghantam ke bawah pada akhirnya, mereka menabrak dengan keras ke menara cahaya hitam di luar tubuh Mu Chen. Dong-dong. Bumi tampak bergetar saat ini. Tak terhitung banyaknya orang yang menatap dengan kaget ke bumi tempat pemboman batu terjadi. Di lokasi itu, asap menyebar dan menutupi pandangan mereka. Namun, mereka masih bisa merasakan betapa mengerikannya serangan itu. Serangan ganas ini pasti akan mengubah siapapun yang berada di tahap akhir tahap roh menjadi bubu. Pada saat ini, Ye Qingling dan yang lainnya menatap dengan gugup ke tempat di mana asap membumbung, tangan mereka terkepal erat. Suner bahkan harus menutupi matanya dengan tangan mungilnya. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Luo Li. Meskipun serangan Si Jingtian memang kuat, itu jelas tidak cukup untuk membunuh Mu Chen. Akhirnya, pengeboman itu berakhir, asap juga mulai menghilang dan semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke lokasi itu. Kemudian, suara terengah-engah terdengar. Di tempat di mana tanah runtuh, seseorang diam-diam melayang di udara. Di atas tubuhnya, menara cahaya hitam yang buram tetap tidak bergerak sama sekali dalam menghadapi serangan Si Jingtian. Serangan luar biasa yang dilakukan oleh Si Jingtian itu sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan padanya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Di langit, Si Jingtian benar-benar tidak bisa berkata-kata. Desir. Sementara dia merasa ngeri, tubuh Mu Chen telah muncul di depannya seperti hantu. Angin yang dibentuk oleh tinjunya mengalir keluar saat dibungkus oleh energi spiritual hitam pekat. Itu menarik busur saat menghantam dengan keras ke arah Si Jingtian. Si Jingtian buru-buru memanggil energi spiritualnya dan menangkis dengan lengannya yang seperti batu seni kaisar batu yang telah dia latih, memungkinkan dia untuk memiliki pertahanan yang kuat juga. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan pertarungan tangan kosong. Dong, dong, dong. Namun, Mu Chen tampaknya tidak khawatir tentang hal itu. Tinjunya terbungkus energi spiritual hitam pekat dan dibombardir ke lengan Si Jingtian. Pada saat ini, ekspresi Si Jingtian berubah drastis. Ini karena dia mendeteksi bahwa panas yang ekstrim sedang ditransfer ke lengannya setiap kali tinju Mu Chen mendarat. Panas yang hebat ini akan mengalir ke meridiannya, yang menyebabkan rasa sakit yang parah di lengannya. Ada yang aneh dengan energi spiritual orang ini. Si Jingtian terkejut. Baru sekarang dia mendeteksi bahwa ada sedikit api hitam yang ada di dalam energi spiritual hitam gelap setiap kali Mu Chen menyerang. Aku tidak boleh melawannya secara langsung. Si Jingtian buru-buru mundur ke belakang. Api hitam itu terlalu sombong. Jika dia membiarkan terlalu banyak api hitam meresap ke dalam tubuhnya, itu mungkin akan menghanguskan meridiannya, yang akan melukainya dengan parah. Aku tidak boleh menunda pertempuran ini. Si Jingtian akhirnya merasakan sedikit kegelisahan. Teknik aneh Mu Chen akhirnya membuatnya cukup gelisah. Aku akan menghadapinya dalam satu serangan. Kekejaman memenuhi mata Si Jingtian. Dia segera mengertakkan gigi saat lengannya sedikit bergetar. Warna putih keabu-abuan di lengannya berubah menjadi semakin gelap. Urat nadinya yang besar juga bergerak-gerak. Pada saat ini, bahkan ke-10 jarinya tampak seperti dibuat dari batu. Ditemani dengan cahaya putih keabu-abuan, fluktuasi yang dahsyat meletus dari telapak tangan Si Jingtian. Ambil ini. Ketika cahaya putih keabu-abuan dan energi spiritual telah mencapai puncaknya, Si Jingtian berteriak keras sambil memukul dengan tel. Telapak tangan penghancur batu surgawi. Mengikuti teriakan Si Jingtian, cahaya putih keabu-abuan keluar dari tangannya dan langsung terbentuk menjadi telapak tangan batu yang besar. Telapak tangan ini ditutupi dengan ukiran batu dan sangat kuat. Pada saat yang sama, telapak tangan Mu Chen juga mengeluarkan cahaya hitam. Dia juga melepaskan serangan telapak tangan dengan tenang. Pada saat itu, suara guntur yang samar-samar terbentuk dan seluruh langit tampak menjadi gelap. Pagoda Vajra. Mu Chen juga menyerang dengan tela energi spiritual hitam gelap terbentuk menjadi telapak tangan hitam. Di telapak tangan hitam, ukiran menara emas gelap muncul dan fluktuasi yang tampaknya menekan segalanya muncul. Boom! Kedua serangan telapak tangan itu merobek udara dan bertabrakan dengan keras satu sama lain seperti meteorit. Pada saat itu, suara keras bergema.
Gelombang kejut yang dahsyat dipancarkan dan membentuk angin ribut di area tersebut. Pasir dan batu langsung tersapu dari bumi. Tekan. Mata Mu Chen menjadi dingin dan dia mengepalkan tangannya di bawah ukiran menara emas. Si Jingtian terkejut melihat telapak tangan batunya mulai retak. Seolah-olah energi spiritual di dalamnya telah terhapus sepenuhnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Si Jingtian benar-benar tidak bisa berkata-kata. Desir. Namun, Mu Chen mengabaikannya dan telapak tangan hitam dengan ukiran menara emas benar-benar muncul di atas si Jingtian saat ia memukul. Melihat ini, si Jingtian buru-buru mengedarkan energi spiritualnya untuk melindungi tubuh ini. Namun, telapak tangan itu masih menghantamnya tanpa ampun. Setelah teriakan teredam, semua orang melihat si Jingtian jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Tanah langsung hancur dan retakan seperti jaring menyebar. Puci. Si Jingtian memiliki ekspresi pucat saat dia memuntahkan seteguk darah. Jejak kengerian masih terlihat di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan Mu Chen akan begitu menakutkan. Bahkan dia, yang sangat dekat dengan panggung fusi surgawi, tidak dapat memblokirnya. Swiss. Matanya berkedip saat dia berusaha mundur ke belakang. Namun, dia mendengar suara angin berhembus dan cahaya dengan api hitam melintas di matanya. Kemudian, jari-jari ramping Mu Chen, yang membawa api hitam, berhenti di depan tenggorokannya seperti sabit hitam dewa kematian. Tubuhnya langsung membeku dan berkeringat dingin. Dia tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun. Saya sudah bilang sebelumnya. Mata hitam Mu Chen menatap dengan tenang ke arah si Jingtian, yang benar-benar ngeri, saat dia perlahan berbicara, jika Anda terbawa suasana, Anda harus membayar harganya. Sekarang, Anda harus menyerahkan harga ini jika tidak, saya tidak keberatan untuk melenyapkan Anda. Bab 150 Aula Surga Utara. Di area tengah, keributan yang ramai perlahan-lahan menjadi tenang. Semua orang menatap dengan kaget pada akhir pertempuran. Hasilnya di luar bayangan banyak orang. Si Jingtian benar-benar kalah. Pada saat ini, banyak orang saling bertukar pandang satu sama lain sebelum mengalihkan pandangan mereka ke arah sosok ramping itu. Ekspresi mereka langsung berubah menjadi serius. Adapun orang-orang yang datang dari jalan spiritual, mereka diam-diam menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, bagaimana mungkin orang yang menyebabkan peristiwa mengejutkan itu menjadi lemah, bahkan jika dia gagal mendapatkan pemberdayaan energi spiritual. Mereka semua langsung menarik kembali sikap superioritas mereka. Bahkan jika mereka telah keluar dari jalan spiritual, itu tidak menunjukkan bahwa mereka lebih unggul dari semua orang. Ada terlalu banyak orang jenius yang berbakat di dunia ini. Adapun jalan spiritual, itu hanyalah sebuah ujian dan itu tidak berarti bahwa mereka berdiri di atas rekan-rekan mereka. Jika mereka ingin mempertahankan posisi mereka, mereka harus tetap waspada dan berhati-hati. Jika tidak, mereka mungkin akan dilampaui oleh orang lain. Murid-murid unggul lainnya di area tengah semuanya menatap pemandangan itu dengan ekspresi serius. Bahkan Zhou Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Dengan mengandalkan kekuatannya sebagai tahap tengah tahap roh, Mu Chen mampu mengalahkan seseorang yang setengah langkah dari tahap fusi surgawi. Dia benar-benar kuat. Mu Chen. Ketika Si Hao menyaksikan adegan ini, ekspresinya langsung berubah. Dia berteriak keras saat dia menerjang ke depan untuk menyelamatkan si Jingtian dari tangan Mu Chen. Desir. Tapi saat dia bergerak, sesosok tubuh ramping muncul tepat di depannya. Pedang panjang hitam yang membawa aura pedang tajam yang luar biasa hanya berjarak beberapa langkah dari tenggorokannya. Si Hao terkejut dan segera berhenti bergerak. Dia buru-buru mundur dan mengangkat kepalanya. Kemudian, dia melihat Luo Li memegang pedang panjang saat dia menatapnya dengan tenang. Dia berkata, jika Anda berencana untuk campur tangan, saya tidak keberatan bertarung melawan Anda. Ekspresi Si Hao langsung berubah. Luo Li adalah kultivator panggung fusi surgawi yang asli. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkannya sendirian. Jadi, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan tetap tidak bergerak di depannya. Di sisi lain, Mu Chen tidak peduli dengan tindakan Si Hao. Dia hanya menatap si Jingtian, yang memiliki ekspresi suram dan terkejut, dan tersenyum tipis. Dia tidak menggumamkan kata-kata dan segera menusuk ke arah simbol di dahi yang terakhir. Tunggu. Melihat Mu Chen bertindak tanpa ragu-ragu, si Jingtian benar-benar terkejut. Dia buru-buru berteriak dan cahaya ungu keemasan muncul dari simbol ungu keemasan yang berkelap-kelip di dahinya. Pada saat yang sama, simbol di dahinya menjadi gelap. Mu Chen memegang cahaya ungu keemasan yang dipenuhi dengan aura spiritual misterius dan tersenyum pada si Jingtian. Dia berkata, terima kasih. Si Jingtian memiliki ekspresi suram saat dia perlahan berdiri. Kemudian, dia mundur dengan cepat dan berteriak melalui celah giginya, Mu Chen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu dipersilakan untuk mencobaku kapan saja.
Mu Chen terkekeh. Dia segera mengalihkan pandangannya dan bertanya, ada orang lain yang bermasalah dengan keberadaan saya di sini. Sekelilingnya benar-benar sunyi. Orang-orang yang awalnya memandang Mu Chen secara provokatif langsung mengalihkan pandangan mereka. Mereka tidak berani menatapnya secara langsung. Bagaimanapun, bahkan seseorang yang sekuat Xi Jingtian telah dikalahkan. Jika mereka menghadapi Mu Chen, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Individu superior lainnya juga tidak menanggapi. Jelas terlihat bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen sudah cukup untuk membuat mereka takut. Jika mereka menyinggung perasaannya sekarang, mereka tidak hanya akan menyinggung Mu Chen, mereka juga akan menyinggung Luo Li juga. Dengan demikian, jelas bahwa ini bukanlah keputusan yang bijaksana. Haha, seperti yang diharapkan dari bencana darah Mu Chen. Meskipun kita belum pernah bertemu di jalan spiritual, setidaknya aku pernah mendengar rumornya. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, reputasimu memang pantas. Raja Yan, Yang Ling, tertawa saat dia berbicara dengan Mu Chen. Tawanya langsung mencairkan suasana yang tegang dan yang lain mulai berbicara juga. Namun, jelas terlihat bahwa mereka lebih berhati-hati dengan kata-kata mereka seolah-olah mereka tidak ingin menyinggung perasaan Mu Chen. Mu Chen juga mengepalkan tinjunya sebagai tanggapan terhadap orang-orang lain kemudian, dia menjentikkan jarinya dan mengirimkan cahaya ungu emas ke arah Luo Li. Dia berkata, setelah Anda menyerapnya, Anda harus mencapai simbol peringkat 9. Melihat Mu Chen menyerahkan simbol peringkat 8 kepada Luo Li, mereka tertegun sejenak bagaimanapun, cukup sulit untuk menaikkan simbol tersebut ke peringkat 8. Hanya dengan berburu makhluk spiritual peringkat surga, itu akan membutuhkan setidaknya 3 dari mereka sebelum mencapai peringkat itu. Oleh karena itu, bahkan tidak ada 10 orang yang mencapai simbol peringkat 8. Di sisi lain, Luo Li mengulurkan tangannya yang ramping untuk menggenggam cahaya ungu keemasan kemudian, dia tersenyum lembut ke arah Mu Chen sebelum menyerap cahaya ungu keemasan ke dalam simbol di dahinya. Banyak orang di daerah ini menyaksikan pemandangan ini terjadi di depan mata mereka. Mereka segera menahan napas. Karena lokasi ini adalah pusat dari dunia langit utara, mereka hanya membutuhkan seseorang untuk mendapatkan simbol peringkat 9 dan syarat untuk memanggil aula langit utara akan terpenuhi. Begitu cahaya ungu emas memasuki dahi Luo Li, simbol ungu emas di dahinya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini seperti sinar ungu keemasan, yang melesat keluar dari dahinya dan menuju ke langit. Boom! Ketika sinar ungu emas melesat ke langit, semua orang menyadari bahwa fluktuasi energi spiritual di dunia tiba-tiba berubah menjadi sangat dahsyat. Kemudian, suara bergemuruh dari langit di atas. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah langit. Di langit, cahaya ungu emas bersinar dan samar-samar membentuk sebuah istana besar berwarna ungu emas. Istana ini memunculkan bayangan saat perlahan-lahan turun dari langit. Akhirnya, istana ungu emas itu perlahan-lahan turun dan mendarat di tanah. Pada saat mendarat, bumi bergetar hebat. Apakah ini aula surga utara? Banyak orang menatap dengan penuh semangat ke istana ungu emas. Ini adalah pintu gerbang yang sebenarnya ke Akademi Spiritual Langit Utara. Setelah melewatinya, mereka akhirnya akan menjadi murid Akademi Spiritual Langit Utara. Bergemuruh. Di bawah banyak tatapan, pintu istana ungu emas yang berat dan terbuat dari emas perlahan-lahan terbuka. Cahaya emas yang menyilaukan memenuhi mata mereka. Aula surga utara telah dibuka. Murid-murid yang telah mencapai simbol peringkat 4 atau lebih tinggi, silakan masuk. Mengikuti terbukanya pintu ungu emas, sebuah suara tua dan serak perlahan bergema dari dalam. Boom! Suara ini langsung memecah keheningan. Banyak orang yang telah mencapai kondisi ini, mata mereka memerah karena kegembiraan. Sesaat kemudian, suara desiran angin bergema. Kemudian, para siswa ini semua bergegas masuk ke istana ungu emas seperti segerombolan belalang. Ketika Mu Chen menyaksikan formasi yang menakutkan ini, dia juga tersenyum kemudian, dia memiringkan kepalanya ke arah Ye Qingling dan yang lainnya saat dia berbicara, ayo masuk juga. Ye Qingling menganggukkan kepalanya. Anggota klan Ye juga sangat bersemangat. Mereka akhirnya berhasil mencapai tempat ini setelah melewati berbagai cobaan dan ujian. Ayo pergi. Mu Chen melambaikan tangannya ke arah Luo Li dan mereka berdua memimpin saat mereka maju. Dalam beberapa detik, mereka telah muncul di depan pintu besar berwarna ungu emas saat mereka bergegas masuk. Pada saat mereka melewati pintu ungu emas, mereka bisa merasakan simbol di dahi mereka berkedip sedikit. Seolah-olah ada sesuatu yang dipindai. Tampak jelas bahwa salah satu kemampuan istana adalah melacak simbol mereka. Adapun siswa yang tidak berhasil mencapai simbol peringkat 4, terbukti bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk masuk melalui pintu dan selamanya tersingkir dari Akademi Spiritual Surga Utara.
Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya bergegas ke Istana Ungu Emas, cahaya cemerlang melintas di mata mereka. Setelah mereka memulihkan kesadaran mereka, mereka menemukan bahwa mereka berada di dalam aula yang luas. Bahkan dengan melihat sekeliling, mereka tidak berhasil melihat ujung aula. Pada saat itu, banyak sosok muncul di dalam aula. Segera, aula yang luas dan kosong itu benar-benar penuh sesak. Di manakah tempat ini? Banyak orang melihat sekeliling, apakah ini bagian dalam aula surga utara? Bagaimana mereka harus memasuki Akademi Spiritual Langit Utara setelah memasuki lokasi ini? Ohoho, teman-teman kecil selamat karena telah lulus ujian Akademi Spiritual Langit Utara. Tepat ketika semua orang melihat sekeliling, cahaya berkumpul di sekitar dan sosok tua perlahan muncul di udara. Sosok tua itu cukup familiar. Itu adalah sosok yang terbentuk dengan cahaya yang telah memandu Mu Chen dan yang lainnya di escort platform. Namun, sosok yang berdiri di depan mereka bukanlah sosok cahaya ilusi. Sebaliknya, itu adalah tubuh aslinya. Mu Chen menatap pria tua berambut putih itu dan sedikit keseriusan melintas di matanya. Dia bisa merasakan tekanan kuat yang memancar dari tubuh yang terakhir. Tekanan ini jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh panggung fusi surgawi biasa. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Langit Utara, bahkan orang yang mengawal kita sangat menakutkan sampai pada tingkat seperti itu. Mu Chen menamparkan bibirnya secara diam-diam. Saya adalah orang yang mengawal Anda dari dunia langit utara. Pada saat yang sama, aku akan membawamu ke Akademi Spiritual Surga Utara yang sebenarnya. Di langit, lelaki tua itu menatap kerumunan manusia di bawah. Pada saat ini, wajah-wajah muda semuanya dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan mengenai Akademi Spiritual Langit Utara. Karena Anda telah berhasil tiba di sini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda berhasil. Selanjutnya, saya akan menyerahkan hadiah yang pantas Anda dapatkan. Pria tua berambut putih itu tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya, kemudian, semua simbol di dahi semua orang langsung berkedip. Pada akhirnya, simbol-simbol itu berubah menjadi seberkas cahaya yang jatuh ke tangan semua orang. Setelah cahaya memudar, sebuah kartu kristal berkilauan muncul di tangan setiap orang pada saat yang sama, sebuah angka muncul di kartu kristal tersebut. Apa ini? Suara kebingungan terdengar dari semua orang. Ini adalah kartu nilai spiritual. Angka di atasnya dikenal sebagai nilai spiritual. Kalian tidak boleh meremehkan benda ini. Ini sangat penting dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Di Akademi Spiritual Langit Utara, Anda dapat menggunakan nilai spiritual ini untuk menukar item yang Anda inginkan seperti seni spiritual, artefak spiritual, susunan diagram, esensi jiwa binatang spiritual tingkat surga dan bahkan bimbingan pribadi dari instruktur terbaik. Wahahaha. Keributan langsung meledak di dalam aula. Banyak orang melihat kartu kristal di tangan mereka dengan penuh semangat. Jadi benda kecil ini sangat berguna. Mu Chen juga terkejut saat mendengar ini. Dia menunduk dan melihat ke arah kartu nilai spiritual di tangannya. Di permukaan, itu menunjukkan beberapa angka, 1100 poin. 1100 poin nilai spiritual. Tampaknya semakin tinggi peringkat simbol, semakin banyak nilai spiritual yang akan diperoleh. Mu Chen berpikir sejenak. Kemudian, dia melihat ke arah kartu nilai spiritual di tangan Luo Li, yang berdiri di sampingnya. Di permukaan, ada beberapa angka yang mempesona. 5.000 poin. Mu Chen tidak bisa menghentikan mulutnya bergerak, itu sebenarnya jauh lebih banyak dari miliknya.